Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Beta Terapi. Kali ini kita kembali dengan Mas Rianto. Ya, kita mau membahas tentang herbal ya, pengobatan herbal. Bagaimana sih pengobatan herbal atau detailnya selanjutnya bagaimana? Kemarin kita sudah mengulas darah perlambungan ya, Mas ya. Ya. Ya, darah pencernaan ya. Pencernaan. Sehat lambung ya. Iya, sehat lambung. Terus juga kan masih banyak sekali produk yang bisa bisa untuk menyembuhkan berbagai penyakit ya. Kali ini kita akan membahas tentang diabetes. Banyak sekali yang terkendala atau bermasalah tentang gula darah yang tidak stabil ya. Nah, di pengobatan herbal ini ada pengobatan untuk diabetes itu. Ya, Mas Rianto, ini kan pengobatan tentang diabetes ya. Nah, yang diobati itu apakah yang maksudnya untuk pencegahan atau yang memang sudah terkena diabetes? Gimana, Mas Rianto? Ya, untuk fungsi herbal sendiri gitu ya, itu kan dari tanaman herbal ya. Tanaman herbal. Tanaman herbal itu ibarat kata kayak sayuran saja, gitu kan. Kita bisa aja makan sayuran, misalnya kita makan labu, misalnya. Itu bisa jadi obat, bisa jadi hanya konsumsi aja. Konsumsi sayuran, gitu ya. Misalnya kita makan seledri misalnya, itu bisa jadi obat, dan kapan jadi obat, dan kapan jadi sayuran, gitu ya. Nah, itu kan. Nah, ini dalam artian teh herbal ini aman dikonsumsi oleh siapa saja, baik yang terkena maupun yang nggak terkena juga. Untuk pencegahan juga bagus, apalagi kalau sudah terkena. Cuman mungkin perbedaannya adalah dosisnya. Dosis yang menentukan kalau kita sudah terkena, mungkin dosisnya lebih ditingkatkan ya. Berarti kalau buat sebenarnya gini, pengen minum teh gitu aja nggak masalah ya minum teh itu. Ya. Oh ya, oke. Ini Mas, ada nggak sih rentan usianya? Kan sekarang kan ada banyak sekali ya usia-usia dini sudah terkena diabetes. Ya kan? Usia belasan tahun sudah ada yang kena diabetes. Ada juga Mas sekarang yang seperti itu. Itu pengaruh nggak buat usianya itu? Boleh nggak sih untuk anak-anak atau buat orang yang remaja atau untuk orang tua itu ada batasan usianya nggak? Untuk teh herbal sendiri tidak ada batasan usia ya. Itu aslinya tadi yang membedakan adalah dosis ya. Gitu. Kalau mungkin masih anak-anak gitu kan, itu dosisnya cukup misalnya 1 saset gitu. Mungkin bisa juga kalau masih balita misalnya, kalau udah indikasi diabetes ini kan adanya biasanya gen dari ibu biasanya, gitu ya, dari gen dari ibu biasanya 3 dari 5 misalnya bisa nurunkan ke anak gitu ya, gen dari ibu. Nah, ini kan biasanya anak-anak kecil rentan karena punya gen dari ibu. Kalau kita nggak beralih secepatnya, pola makan diperbaiki, tentunya akan bisa menurunkan penyakit tersebut. Gitu. Yang membedakan tadi dosis. Gitu. Ya. Oh ya, gini Mas, tadi kan udah bahas pola makan dan nah ini kalau konsumsi obat ini atau obat herbal ini ya, kita bisa katakan ini obat kan ya, atau cuman herbal aja ini? Herbal ya. Bisa dikatakan karena itu kan mengandung kandungan kimia ya. Dalam artian setiap herbal itu kan ada kimiawinya ya. Ya, kimiawi yang bisa dari tanaman herbal, ya. Dari tanaman herbal. Jadi herbal tertentu yang emang sudah turun-temurun misalnya kan sudah dipakai untuk kasus-kasus tertentu kan sudah banyak terbukti. Apalagi sekarang sudah banyak di riset ya tentang tanaman-tanaman herbal yang sudah mendunia misalnya kan. Seperti temulawak gitu kan, pegagan gitu kan. Nah, itu kan sudah mendunia gitu. Jadi sudah diriset dan sekarang banyak sekali herbal-herbal yang memang sudah dilirik dan diriset sama ahli-ahli
pengobatan. Ahli pengobatan semua ya, dari semua kalangan ahli pengobatan sudah mulai melirik. Sekarang sudah banyak referensi tentang buku-buku herbal yang mengandung khasiat-khasiat herbal. Tinggal kita nanti bisa menentukan mana yang terbaik buat kasus tertentu. Sebenarnya itu dari dulu ya. Dulu kan pas tuh saya SD kan sudah dicanangkan ya dari pemerintah adanya apotik hidup. Iya kan, sama ya. Mungkin berarti dari situ ya. Iya, toga. Mungkin dari situ kan juga berarti sudah dicanangkan bahwa tanaman herbal itu memang sudah direkomendasikan oleh pemerintah ya. Itu kan program pemerintah ya. Iya, betul. Nah, ini melanjutkan yang tadi Mas Rianto. Ketika seorang sudah memilih untuk pengobatan ini herbal ini ya, menggunakan apa tadi produknya? Kita belum tahu ya produknya ya. Ya, bisa kita ya? Untuk diabetes itu kita ada herbal diabetes. Iya, betul. Ya. Ini juga bentuknya celup kayak kemarin ya, itu ya. Dan emang masih sederhana sekali ini. Ya, karena kesederhanaan itulah. Iya. Ya karena ini kan home industry ya. Aluminium foil ya. Ya. Kalau udah aman. Iya. Kalau aluminium foilnya gitu ya. Kemudian tehnya. Ini apa ini? Ini untuk tetes ini ya. Ini bentuknya tetes. Tapi kandungannya sama atau gimana, Mas? Kandungannya tentunya berbeda karena ini herbal diabetes itu kita fermentasi, ya difermentasi supaya selain bisa berkhasiat untuk kasus diabetes, ini juga bisa untuk memperbaiki ususnya, ya. Karena ini mengandung bakteri lactobacillus ya untuk pencernaan, pembusukan di usus besar. Bagaimana bisa dikatakan kita banyak sekali bakteri-bakteri yang kita butuhkan itu banyak yang mati. Iya betul. Gitu ya, karena banyaknya bahan pengawet, bahan obat yang kita masukkan ke dalam tubuh kita menyebabkan pembusukan di usus besar kita jadi tidak optimal, baik, tidak optimal gitu ya. Karena banyaknya bakteri yang terbunuh, mati. Bakteri yang harusnya dibutuhkan sama tubuh kita malah banyak berkurang. Akhirnya apa? Ditandain dengan tadi buang air besarnya sudah tidak normal lagi. Gitu ya. Nah itu. Ya itu ya Mas ya. Kemudian kalau orang udah sebenarnya ini kan sudah mengkonsumsi ini, ada nggak sih pantangannya tetap atur pola makan atau bagaimana? Atau makannya seperti biasa? Kalau untuk kasus diabetes sendiri gitu ya, itu emang ada 4 faktor yang perlu dihindari dulu selama masa pengobatan ya. Selama masa pengobatan ini ada 4 yang perlu kita hindarin. Yang pertama yaitu gula putih. Oh iya, gula tebu itu ya. Ya, gula tebu, gula putih ya, gula pasir ya, gitu ya. Nah ini sangat tinggi ya untuk glukosanya ya, sehingga perlu kita hindari dahulu selama masa pengobatan, gitu ya. Terus yang kedua yaitu beras putih. Oh, beras putih juga. Beras putih, gitu ya. Beras putih itu bisa kita ganti dengan beras merah ya. Oh iya, yang gula putih nanti kita bisa diganti dengan gula merah atau gula aren ya biasanya. Gula aren bisa gitu ya. Jadi kita tetap bisa konsumsi gula, cuman dihindari dengan gula putih. Kalau kita nggak mengkonsumsi gula, malah kadang kita drop lemes ya, gitu ya. Nah itu glikemi ya. Iya betul. Terus bisa juga diganti dengan madu. Oh iya, itu lebih bagus dan menyehatkan juga, gitu ya. Tuh. Terus yang tiga yaitu tepung. Ya. Tepung apa itu, Mas? Tepung putih ya, tadi bisa tepung tapioka, bisa tepung beras gitu ya. Nah, tepung ini berarti kan kebanyakan kan kita pakai buat gorengan ya, gorengan, roti gitu ya. Nah ini perlu kita hindarin dulu ya, jangan kita konsumsi dulu ya. Kalau bisa kita hindari jangan konsumsi dulu. Kalaupun
konsumsi berarti jangan terlalu banyak lah. Iya, gitu iya, ya. iya. Yang keempat yaitu biasanya santan. Oh, santan itu perlu dihindari. Santan ya perlu dihindari ya, karena itu mengandung lemak jenuh juga ya, Iya, biasanya betul. ya, itu menyebabkan darahnya kurang lancar. Iya. Ya, bisa menyebabkan ke pembekuan darah tadi. Oke, Mas. Tadi kan semuanya gini. Kita melakukan pengobatan ini. Berapa lama sih kita biasanya melakukan pengobatan pakai herbal ini? Kalau untuk pengobatan ya, untuk metode-metode sederhana gitu ya, tanaman-tanaman herbal itu kita membutuhkan biasanya untuk pengobatannya selama 3 bulan. 3 bulan. Ya, 3 bulan untuk masa pengobatan gitu ya. Terus untuk masa peralihan dari pengobatan menuju ke normal, maintenance-nya biasanya juga sekitar 3 bulan. Tapi kalau kita kasus-kasus tertentu kita bisa percepat. Contohnya seperti Contohnya yaitu dengan mensinergikan herbal-herbal. Oh ya, ya mensinergikan kombinasi. Bagaimana kita bisa membawakan herbal-herbal yang berasal dari laut. Misalnya minyak ikan gitu ya, ada gamat gitu ya, itu ada tulang ikan hiu, salmon itu kan yang berasal dari laut, itu menyebabkan jadi 13 kali lebih cepat. Herbal itu bekerja lebih cepat ya. Bekerja lebih cepat. Jadi yang tadinya masanya 3 bulan kita bisa persingkat jadi hanya dengan 1 bulan masa pengobatan. Ya, ya. Makanya sekarang banyak sekali herbal-herbal yang sudah disinergikan. Ya, jadi ada mengandung herbal dan mengandung minyak ikan misalnya. Ya, ya. Terus ini Mas, cara kerjanya sih bagaimana? Kan ini kan untuk gula darah ya, atau hanya untuk menurunkan gula darah, atau mengoptimalkan kerja pankreas untuk memproduksi insulin ya. Ini cara kerjanya bagaimana? Kalau ini selain tadi di fermentasi untuk memperbaiki usus besar, itu kan berarti kan memperbaiki pencernaan juga, sehingga pankreas tidak terlalu terbebani, gitu kan. Selain itu ini juga bisa mengencerkan darah. Ya, mengencerkan darah, sehingga dengan sirkulasi darah lancar, pencernaannya tadi diperbaiki, gitu ya, dan kita kasih herbal-herbal untuk diabetes, maka dalam jangka tertentu tentunya akan ada perbaikan organ, gitu ya, yang tentunya nanti akan lama-lama kita kalau sudah tubuh itu normal, kita bisa lepas daripada obat-obatan. Oh iya, luar biasa ya. Ya ini apalagi sudah bentuk tetes ya. Tetes kalaupun kita bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Kita keluar, pas ada makan makanan yang mengundang selera misalnya kan kita bisa tinggal diteteskan di bawah lidah. Kalau enggak ditetes di makanannya, air minum. Air minum ya. Oh iya, iya, iya. Iya, enak ya. Sekarang udah kompleks ya. Jadi benar pengobatan herbal itu memang banyak sekali risetnya ya Mas ya. Dan ini dari penjelasan Mas Rianto tadi kan ini untuk memperbaiki ini supaya ini kan ada ada ritmenya ya. Berarti kan benar-benar nggak asal-asalan. Betul. Benar-benar nggak asal-asalan. Kita juga harus terbuka ya teman-teman ya. Kan terkadang kan pikiran kita, herbal itu kuno. Nah sebenarnya kan memang ini sudah dari zaman dahulu ya. Betul ya. Ya mungkin nenek moyang kita memang dulu mungkin belum bisa menjelaskan tentang seperti sekarang ya, karena sekarang kan sudah banyak risetnya ya. Nenek moyang dulu kan ini baik untuk ini. Ya kenapa? Udah minum aja. Nah, seperti itu ya kalau dulu kan. Kalau sekarang kan kita sudah bisa menjelaskan ya. Betul. Dan nenek moyang kita dulu itu memang benar-benar melakukan riset secara alami ya, secara alami dengan sistem misalnya di mama gitu kan. Oh ini mengandung sembriwing misalnya, ini untuk kasus angin gitu. Oh ini pahit berarti untuk toksin, itu kan riset-riset nenek moyang kita ya yang sudah
emang nyatanya terbukti kan. Iya, betul sekali. Ya, Emang kita kan berasal dari alam ya. Tubuh kita dari alam dikembalikan lagi ke alamnya. mungkin kalau zaman dulu nenek moyang kita lebih sensitif terhadap alam karena Betul. mereka benar-benar masih natural sekali ya. Betul. Jadi ini untuk seperti ini kayaknya bisa. Itu mungkin belum bisa menjelaskan, tidak ada riset secara ilmiah seperti sekarang, tapi sudah bisa titen ya. Kalau orang dulu bisa dikatakan titen ya. Nah, kalau sekarang kan sudah diteliti ini mengandung ini untuk untuk kasus seperti ini, dan sekarang sudah lebih simpelkan lagi. Kita nggak perlu merebus, kita nggak perlu apa, sekarang sudah disediakan. Ya, Setuju ya Mas ya. Kita mau nyari misalnya ini bahannya jamur lingsi misalnya, kan kita sulit susah ya. Kita sulit ya, ada bahan impor gitu kan. Ada jamur sintake gitu ya. Oh iya. Nah ini kan ada daun insulin, nah kan kalau kita nyari di luar kan tentunya sulit ya. Makanya sekarang udah lebih praktis, ya, sakit saja